Selamat datang di podcast ASN Cerdas Guru Indonesia Maju, tempat kita mengupas isu-isu terkini seputar transformasi ASN di era digital. Hari ini kita akan bahas topik penting yaitu Smart ASN, konsep aparatur sipil negara yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan global. Podcast ini cocok banget buat kalian yang sedang mengikuti pelatihan, magang, bahkan para ASN aktif sendiri yang ingin terus berkembang. Bersama saya, Aulia Nurlabila dan 4 narasumber luar biasa yang lain. Yuk kita mulai obrolannya. Topik yang pertama yaitu Smart ASN. Kita mulai dari Mas Leo terlebih dahulu. Berhubung tema kita hari ini adalah Smart ASN, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Smart ASN itu? Ya, baik. Terima kasih waktunya, Mbak Aulia, selaku moderator. Pertanyaannya, saya jawab tentu tentu saja. Jadi, Smart ASN itu adalah konsep pengembangan ASN agar bisa menjadi lebih sociable, moral, adaptif, responsibel, dan teknologikal. Yang berarti ASN harus bisa berinteraksi dengan baik, mempunyai nilai moral, mampu beradaptasi, bertanggung jawab, dan tentunya mahir dalam mengembangkan teknologi. Sehingga para ASN tidak hanya cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan juga bisa berinovasi dan memadukan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, namun tentunya Smart ASN ini tidak hanya tentang kompetensi dalam menguasai bidang teknologi saja, bukan begitu ya Mas Leo? Tentu saja tidak sih Mbak, tidak hanya itu saja. Smart ASN itu mencakup berbagai aspek. Selain dari kemampuan teknologi, mereka juga harus memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas juga. Wah, ternyata banyak sekali ya Mas aspek-aspek yang harus dimiliki oleh seorang Smart ASN. Namun, apa bisa Mas Leo berikan sedikit contoh terkait dengan beberapa aspek tersebut ya Mas? Kalau untuk contohnya, saya misalkan integritas itu sangat penting. ASN harus jujur, adil, dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Nasionalisme yaitu rasa cinta tanah air dan semangat untuk membangun bangsa. Profesionalisme yaitu menjalankan tugas dengan kompetensi yang tinggi dan berorientasi pada pelayanan. Gitu, Mbak. Baik, bagus sekali. Tapi apakah menurut pendapat Mas Leo sendiri, semua ASN di Indonesia ini sudah siap dengan transformasi ini ya Mas? Kalau menurut saya sampai sejauh ini masih belum semua ya yang siap untuk itu. Beberapa ASN khususnya yang sudah memiliki masa kerja yang lama, terkadang juga masih memiliki kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan teknologi yang sudah berkembang sangat pesat ini. Maka sangat dibutuhkan sosialisasi serta pelatihan berkelanjutan yang untuk bisa mengimbanginya, begitu Mbak. Benar sekali Mas Leo. Terima kasih atas jawabannya yang sangat menjawab ya Mas Leo. Ya, sama-sama Mbak. Selanjutnya kita akan beralih kepada Mbak Kerin untuk membahas tentang teknologi dan digitalisasi ASN. Baik, Mbak Kerin, sebagai ASN muda yang bergelut di bidang teknologi, menurut Mbak Kerin sendiri, bagaimana sih teknologi yang terus-menerus berkembang ini berperan dalam mewujudkan smart ASN ya, Mbak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, teknologi menjadi alat penting bagi Smart ASN, contohnya penggunaan aplikasi berbasis digital untuk manajemen data kepegawaian di suatu kantor unit kerja. Hal ini tentu saja membuat pengelolaan data lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada juga aplikasi yang membantu dalam proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN, seperti pelatihan online. Dengan begitu, ASN dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
Baik, jadi teknologi sangat membantu untuk efisiensi dan pengembangan kompetensi ya, Mbak. Apakah ada tantangan tersendiri dalam penerapannya pada Smart ASN ya, Mbak? Tentu saja Mbak Aulia, tantangan terbesarnya adalah gap digital. ASN muda biasanya cepat beradaptasi, namun bagi para ASN senior yang sudah bermasa kerja lama, seperti apa yang telah dikatakan oleh Mas Leo sebelumnya, terkadang para senior ini masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan segala perkembangan yang ada. Selain itu, masih banyak sistem atau platform yang belum terintegrasi serta kurang user friendly dan juga ada tantangan terkait dengan keamanan data dan informasi. Apakah ada contoh terkait hal tersebut ya, Mbak Kerin? Misalnya, sistem pelayanan perizinan online yang terkadang error atau lambat. Namun, ASN yang mengakses dituntut untuk cepat dalam menggunakannya. Sehingga jika sistem tersebut tidak bisa mengatasi dengan cepat, maka dapat membuat proses pelayanan publik terganggu dan memakan waktu yang lama juga. Namun, hal ini bisa diatasi dengan cara diiringi dengan evaluasi serta perbaikan yang terus dilakukan. Baik, benar sekali Mbak Kerin. Terima kasih atas waktunya ya, Mbak. Untuk topik selanjutnya kita akan Terima kasih beralih juga. kepada Mas Abdu yang akan membahas tentang peran pelatihan dan pengembangan ASN. Baik, Mas Abdu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas nih tentang bagaimana suatu kegiatan atau proses pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk Smart ASN pada saat ini. Baik, terima kasih Mbak Ul atas pertanyaannya. Jadi, pelatihan dan pengembangan pada Smart ASN ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap setiap ASN agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pelatihan ini digunakan berupa pelatihan teknis, pelatihan manajerial, pelatihan soft skill, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan up to date dengan perkembangan terkini dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik. Oh iya, kegiatan pelatihan ini harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan, jangan hanya sebuah formalitas saja. Namun, kita perlu fokus pada pelatihan soft skill seperti kepemimpinan dan etika, serta hard skill seperti pemanfaatan aplikasi, data, hingga AI sederhana. Terima kasih. Wah, bagus sekali. Terkait hal tersebut, apakah ada contoh nyata bagaimana pelatihan dan pengembangan Smart ASN dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik ya, Mas? Oh, tentu ada, Mbak Ul. Misalnya, pelatihan penggunaan aplikasi Smart ASN, seperti yang disebutkan dalam satu artikel bahwa aplikasi ini efektif membantu pengawasan WFH, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Selain itu, pelatihan terkait pelayanan prima akan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pelatihan-pelatihan ini pada akhirnya akan menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, menurut Mas Abdu sendiri nih, terkait dengan teknik atau cara pendekatan pelatihan manakah yang menurut Mas paling efektif ya, Mas? Kalau menurut saya, teknik yang paling efektif adalah blended learning. Ini merupakan gabungan dari pelatihan yang berbasis offline dan online. Karena dua hal ini sangat untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Simulasi langsung di lapangan juga sangat efektif agar ASN terbiasa dengan realitas proses pelayanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih ya Mas Abdu atas penjelasannya yang sangat baik sekali. Kini kita akan beralih pada narasumber yang terakhir yaitu Mbak Fadila tentang refleksi ASN senior. Baik, Mbak Fadila, sebagai seorang ASN yang cukup senior, bagaimana aspek refleksi diri menurut Anda tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks Smart ASN ini sendiri ya, Mbak?
Baik, terima kasih Mbak Aulia. Untuk refleksi terhadap diri seorang Smart ASN ini sangat penting dalam era digital ini. Smart ASN harus secara rutin mengevaluasi kinerja mereka, mencari tahu apa yang perlu ditingkatkan, dan belajar dari kesalahan. Mereka juga perlu terus mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dengan lebih aktif. Saya sangat senang ASN sekarang lebih berani menyuarakan ide dan mau terus berkembang. Namun, saya juga memiliki kekhawatiran kalau semangat digitalisasi ini tidak diiringi dengan integritas karena Smart ASN itu bukan cuma cerdas dalam hal berteknologi, tetapi juga punya karakter yang kuat untuk tetap menjaga etika birokrasi dan profesionalisme. Baik, jadi refleksi diri ini adalah bagian terpenting juga ya Mbak Fadila dalam proses pengembangan kompetensi Smart ASN. Apakah ada contoh detail bagaimana seorang ASN bisa merefleksikan diri dalam pekerjaannya ya Mbak? Tentu saja, misalnya setelah menyelesaikan suatu proyek, seorang Smart ASN bisa melakukan evaluasi seperti apakah proyek sudah berjalan baik sesuai dengan aturan ataupun perjanjian, apakah ada aspek yang perlu diperbaiki dalam kegiatan tersebut, dan pelajaran apa yang bisa diambil dari kegiatan atau proses tersebut. Mereka juga bisa meminta umpan balik dari rekan kerja maupun senior dan atasan terkait hal tersebut serta mengikuti pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka setelahnya. Baiklah, kalau begitu tambahan sedikit nih Mbak. Apakah Mbak Fadila mungkin memiliki tips menjaga motivasi dan semangat berkembang ataupun pesan khusus nih untuk para Smart ASN muda saat ini? Baik, jadi sebenarnya untuk menjaga motivasi ini sendiri bisa didapat dari mana saja, baik dari kesadaran bahwa Smart ASN adalah agen perubahan dan memiliki peran penting dalam memajukan bangsa, dari dukungan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, dari pengembangan dan peningkatan kompetensi yang terus dilakukan, serta dari apresiasi dan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka dari rekan, senior maupun atasan. Namun satu hal yang perlu diingat yaitu lakukan setiap pekerjaan dengan untuk mengejar jangan untuk mengejar promosi maupun validasi, tetapi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan negara. Karena ASN itu pelayanan publik bukan penguasa birokrasi. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kembali Mbak Fadila. Luar biasa ya insight dari para narasumber kita hari ini. Kita belajar bahwa Smart ASN itu bukanlah slogan, tapi panggilan untuk berubah. Menjadi ASN yang bermoral, adaptif, bertanggung jawab, dan digital minded. Kita semua bagian dari perubahan. Mari kita ubah stigma pegawai negeri santai menjadi ASN kinerja tinggi dan melayani sepenuh hati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa bagikan episode ini ke rekan ASN lainnya dan sampai jumpa di episode selanjutnya.